wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Iverianti dengan NIM 2003 10 20 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Bank Mandiri. Di mana video presentasi ini saya buat untuk memenuhi UAS praktik simulasi manajerial yang diampu oleh dosen Bumiwin Juniati, SE, SPT, MK. Topik utama dalam presentasi ini adalah 1. Profil perusahaan, 2. Kode etik perusahaan, 3. Manajemen risiko perusahaan, 4. Manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk, 5. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Profil perusahaan. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program rekonstruksi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia, dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Kode etik perusahaan. Kode etik merupakan pedoman perilaku jajaran Bank Mandiri dalam menjalankan tugas dan kegiatan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, rekanan maupun rekan kerja. Adanya aturan dasar tersebut yang dimuat dalam kode etik atau Code of Conduct menjadikan salah satu komitmen Bank Mandiri terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang selama ini mendukung Mandiri in Health untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pokok-pokok kode etik terbagi menjadi 6, yaitu benturan kepentingan, kerahasiaan, penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi, perilaku insiders, integritas dan akurasi data bank, integritas perbankan. Kepatuhan terhadap kode etik. Bank Mandiri telah memiliki Code of Conduct yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang dilakukan oleh jajaran Bank Mandiri. Kode etik berlaku bagi seluruh pegawai Bank Mandiri, baik pegawai kontrak maupun tetap, serta berlaku untuk semua dewan komisaris dan direksi. Penerapan kode etik diharapkan dapat mendorong terwujudnya perilaku yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut, dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan sesama rekan kerja maupun para mitra kerja. Penyebarluasan kode etik. Kode etik telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, direksi, pejabat satu tingkat di bawah direksi, serta seluruh pegawai, antara lain melalui 1. Website perusahaan, 2. Email administrator yang disampaikan kepada seluruh pegawai Bank Mandiri, 3. Pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama bersama yang dilakukan antara Serikat Pekerja Bank Mandiri dan manajemen, 4. Standing banner, flyer, dan media-media advertising lainnya pada area kantor Bank Mandiri. 5. Selain itu, kode etik juga dapat diakses kapan saja oleh seluruh pegawai Bank Mandiri melalui portal Bank Mandiri yang disebut Knowledge Management System atau KMS. Upaya penegakan kode etik dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pernyataan kepatuhan kode etik Bank Mandiri, 2. Komitmen Mandiri dan seluruh pegawai Bank Mandiri, 3. Annual Disclosure benturan kepentingan, 4. Fakta integritas, 5. Program awareness.
risiko perusahaan. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah di mata para pemangku kepentingan, Bank Mandiri secara konsisten mengelola sistem manajemen risiko dengan berpedoman pada regulasi dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Bank Mandiri senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola segala jenis risiko sebagai wujud komitmen Bank Mandiri dalam menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko Bank Mandiri menggunakan pendekatan pertahanan 3 lapis atau 3 layers of defense, yaitu 1. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko atau risk oversight melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit. 2. Dewan Direksi menjalankan fungsi kebijakan risiko atau risk policy melalui Eksekutif Komite terkait manajemen risiko, yaitu Risk Management Komite, Aset dan Liability Komite, Capital Subsidiaries Komite, dan Integrated Risk Komite. 3. Di tingkat operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan melalui fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian risiko. 4. Pilar penerapan manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko Bank Mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari regulator, yaitu dengan menerapkan 4 pilar penerapan manajemen risiko sebagai berikut. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Prinsip manajemen risiko Bank Mandiri adalah sebagai berikut. 1. Permodalan. Bank Mandiri menyediakan permodalan sesuai risiko yang ditanggung dan memelihara tingkat permodalan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Transparansi. Bank Mandiri secara terbuka menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko dan proses pengambilan risiko itu sendiri. 3. Independensi. Manajemen Bank Mandiri bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh pihak lain. 4. Terintegrasi. Bank Mandiri menerapkan manajemen risiko terintegrasi pada lembaga jasa keuangan yang tergabung dalam konglomerasi keuangan Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan regulator. Evaluasi pelaksanaan manajemen risiko. Bank Mandiri senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah annual evaluation terhadap kebijakan manajemen risiko Bank Mandiri atau KMRBM dan standar prosedur. Hasil annual evaluation menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank Mandiri selama 2017 telah memadai. Penerapan risiko terintegrasi. Konsolidasi atau integrasi manajemen risiko Bank Mandiri telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2008 selaras dengan diterbitkan ketentuan BI nomor 8/6/PBI/2006 tentang penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak serta POJK nomor 17
POJK-03/2014 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Tahapan tersebut hingga saat ini menjadi salah satu bentuk inisiatif strategis unit kerja manajemen risiko di Bank Mandiri yang secara berkala dikomunikasikan dengan otoritas jasa keuangan dalam sebuah forum yang khusus mendiskusikan topik profil risiko maupun tingkat kesehatan bank atau risk-based bank rating. Manajerial perusahaan dalam strategi pemasaran produk. 5 strategi Bank Mandiri bersaing di era digital. 1. Bank Mandiri akan fokus memperkuat fondasi core banking, infrastruktur transaksi digital, dan penyempurnaan proses bisnis untuk mendukung perkembangan digital. 2. Pengembangan produk-produk yang bisa menyajikan layanan perbankan digital lebih baik lagi untuk nasabah. Salah satu contoh adalah pembukaan rekening secara online. 3. Perseroan akan menyesuaikan berbagai macam kanal yang dipakai oleh para nasabah untuk memberikan pengalaman digital terbaik. 4. BMRI akan menggunakan data analitik dan kecerdasan artifisial atau AI guna menentukan keputusan bisnis, kampanye, dan pemasaran produk profil nasabah. 5. Bank Pelat Merah ini akan memperluas ekosistem digital sebagai bentuk partisipasi perseroan dalam partisipasi open banking. Ini dilakukan untuk meluaskan akses nasabah terhadap produk-produk bank. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Program TJSL Bank Mandiri diselaraskan dengan corporate objektif dan pelaksanaan dengan menerapkan prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya dan akuntabilitas serta mampu meningkatkan corporate image. Fokus utama dari program TJSL Bank Mandiri adalah untuk mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui implementasi program TJSL yang berkesinambungan. Bank Mandiri ingin meraih keberhasilan bisnis bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, secara konsisten Bank Mandiri terus mencari peluang untuk menyempurnakan strategi dan implementasi program TJSL Bank Mandiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang dari pemaparan materi dari saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.